Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kembali lagi dengan Bu Erna dalam pembelajaran PPKN. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman. Untuk PPKN, hari ini kita akan belajar tentang persatuan dalam perbedaan. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami makna persatuan dan kesatuan. Nah, Indonesia memiliki keberagaman agama, budaya, suku bangsa, sampai adat istiadat. Nah, ini adalah peta Indonesia ya, teman-teman. Nah, di sini ada berbagai macam keanekaragaman, dari mulai pakaian adat di Indonesia, lalu rumah adat, lalu ada suku, dan berbagai macam lainnya. Nah, sebelumnya kalian lihat dulu ya video berikut ini. Tentang perbedaan itu indah, yaitu yang pertama adalah bagian tak seperti biasanya. Boleh lihat videonya Nabila dulu tampak ya, teman-teman. bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Nah, kalian bisa lihat Hari ya ini videonya. pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre Lim. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. Dek, adik kelas berapa? Kelas 3, Bu. Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Kristina. Dia anak baru di sini. Kristina, ayolah, kenalan dengan teman barumu ini, Kris. Pinta ibunya Kristina. Nabila, Kristina. Bel pun berbunyi. Mata Kristina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Kristina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Kristina. Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku, ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyalami tangan ibu Kristina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Kristina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Nah, kita lanjutkan ke bagian 2-nya ya, teman-teman. Kalian bisa simak lagi videonya ya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. Hanya Nabila, jajan yuk. Enggak aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Kristina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian,
ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh," jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin," ujar Christina. "Om Anugraha Amartadi Sanjiwaniya Nama Swaha," kata Bagus. "Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar." Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya, Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila?" "Apanya yang beda, Nabila?" "Cara doanya, Mah." "Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata Ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan. Ya, baik teman-teman, itu adalah tadi video ya. Video yang mengajarkan kita tentang perbedaan. Nah, anak-anak, berdasarkan video tersebut dapat kita lihat bahwa Indonesia memiliki keberagaman. Meskipun di sekitar kita terdapat perbedaan, tetapi persatuan harus tetap terjaga. Kerjasama yang baik akan menciptakan kerukunan. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan bangsa akan terwujud sesuai yang kita harapkan. Nah, teman-teman, bagaimana ya caranya mewujudkan persatuan dalam keberagaman? Caranya adalah yang pertama dengan cara bergotong royong, yang kedua bekerja sama, yang ketiga hidup rukun dalam keberagaman, yang keempat hidup rukun dalam perbedaan, dan yang kelima saling menghormati dan saling menghargai.
Nah, dalam budaya Indonesia, kerjasama dikenal dengan nama gotong royong. Dengan kerjasama, pekerjaan yang kita lakukan akan terasa ringan. Kerjasama hanya diperbolehkan dalam melakukan hal yang baik ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya." Ini ada dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang mengatakan bahwa kita harus hidup saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, teman-teman, ayat Al-Quran tentang perbedaan dan persatuan adalah ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Nah, anak-anak, dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa kita sesama warga Indonesia itu harus saling tolong-menolong walaupun memiliki banyak perbedaan, baik dari perbedaan agama, suku, bahasa daerah, ya. Kalau bahasa persatuan yaitu tetap menggunakan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, alhamdulillah materi hari ini sampai di sini. Jangan biarkan perbedaan membuatmu bermusuhan, karena sejatinya perbedaan adalah alasan yang tepat untuk bersatu. Mari bersatu untuk membangun bangsa Indonesia yang kuat. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya Bu Erna mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.